Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa aina tadhhabun in huwa illa dzikrun lil alamin liman syaa'a minkum ayastaqim wa ma tasyaa'una illa ayyasha Allah rabbul alamin. Kama qala Rasulullah, man kharaja fi talabil ilmi wa huwa fi sabilillah hatta yarji'. Alhamdulillah, Bapak Ibu, orang-orang tua saya yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah. Pada hari ini Bapak Ibu, kita sudah masuk tanggal 5 Muharram 1445 Hijriah. Tentu tahun baru Islam adalah merupakan identitas kita. Tahun baru Islam itu diawali dari kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab. Betapa pentingnya identitas itu tentu sangat penting di dalam menetapkan segala sesuatu yang ada di dalam syariat kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, ketika di zaman Khalifah Umar terjadilah musyawarah besar untuk menetapkan tahun baru Islam. Ketika itu banyak yang berpendapat, ada yang mengatakan penetapan awal tahun baru itu diawali dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada yang mengatakan tahun baru itu diawali dengan turunnya Al-Quran dan lain sebagainya. Tetapi pada hasilnya tahun baru Islam itu diawali ketika Nabi SAW bersama sahabat hijrah dari Mekah ke Madinah. Tentu sejarah hijrahnya Nabi adalah merupakan awal tonggak kemajuan Islam. Dulu Bapak Ibu, Mekah Madinah itu tak dilihat oleh dunia. Kenapa? Karena memang tidak ada yang bisa diandalkan. Mekah Madinah itu diapit oleh dua negara besar ketika itu, antara Romawi dan juga Persia. Tetapi setelah hijrah Nabi ke Madinah, tentu dengan perubahan-perubahan yang lahir ketika itu, dunia mulai melirik kepada Mekah dan juga Madinah. Oleh karenanya Bapak Ibu yang Allah, tentu ini tonggak sejarah buat kemajuan umat Islam perlu kita gali kembali. Barangkali ketinggalan kita di masa sekarang ini perlu kita melihat sejarah kemajuan Islam di masa lalu. 13 tahun Nabi di Mekah tidak berdampak baik terhadap ajaran yang sudah dibawa oleh Nabi. 13 tahun di Mekah, pernah satu ketika Nabi dan juga para sahabat diembargo, tidak dikasih untuk membeli makanan pokok. Sangat menyedihkan. Para sahabat Nabi banyak yang disiksa dan lain sebagainya. Maka ketika pindah ke Madinah, disitulah awal kebangkitan itu mulai. Bahwa sepakat ketika itu mengangkat Nabi sebagai pemimpin, sebagai presiden ketika itu,
sehingga terjadilah perubahan-perubahan besar di dalam Islam. Maka ketika Khalifah Umar bin Khattab berkuasa, maka Islam ini sudah menjalar ke seluruh dunia. Allahu a'lam bishawab, itu para syuhada yang ada di Barus itu, kita nggak paham betul apakah di zaman Umar ya mereka datang ke Nusantara kita ini, ya kan? Maka kemarin itu dibuat sejarah titik nol peradaban Islam. Ini komplain ini orang Aceh, ya kan? Karena awalnya memang terkenal Aceh itu sebagai awal dari ya apanya Islam masuk ke Indonesia. Tapi nggak bisa juga kita nafikan gitu ya. Kenapa? Barangkali Barus itu dulu masuk juga Aceh. Karena kalau kita lihat dari sejarah gitu ya, mulai dari Tapak Tuan sampai ke Singkil, itu kan aliran pantai itu gitu ya. Ya, pantai pesisir. Barangkali dulu Barus itu mungkin ya, mungkinan namanya juga dulu. Ya, tapi yang jelas inilah beberapa sejarah yang memang harus kita ketahui ya, supaya memang kita lebih mencintai ya sejarah itu sendiri, supaya kita lebih paham tentang kemajuan ya, Islam di masa lalu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini ya, sebelum kita masuk ke kajian, barangkali ada satu kisah yang mau saya sampaikan kepada kita semua. Bahwa di zaman Luqmanul Hakim, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada seorang ibu dermawan yang usianya sudah lanjut. Ya. Ibu ini menyampaikan kepada Luqman, "Wahai Luqman, ini ada hewan sembelihan. Sembelihlah hewan ini, kemudian bagikanlah dagingnya kepada halayak ramai. Kemudian aku meminta daging yang terburuk." Nah, itu ibu-ibu ya, Bapak Ibu. Ibu ini meminta daging yang terburuk. Maka setelah selesai proses penyembelihan itu, Luqmanul Hakim menghantarkan daging kepada ibu ini. Daging yang terburuk itu rupanya isinya adalah lidah dan juga hati. Daging yang terburuk. Kemudian hari berikutnya, Bapak Ibu, dengan ya, proses yang sama, dengan kejadian yang sama, ya, ibu ini juga menghantarkan seekor sembelihan terhadap Luqman, seraya menyampaikan juga dengan yang sama, "Wahai Luqman, ini ada hewan sembelihan, sembelihlah, kemudian bagikanlah kepada orang ramai. Ya, saya meminta daging yang terbaik." Ya, maka setelah selesai proses penyembelihan ini, Bapak Ibu, maka Luqman mengutus ya para keturunannya barangkali untuk menghantarkan daging ini. Rupanya dilihat daging ini sama juga, daging yang terbaik itu adalah lidah dan juga hati. Artinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa yang bisa kita ambil dari kisah yang singkat ini? Bahwa hinanya seseorang ya, bahwa turunnya derajat seseorang itu bisa diakibatkan karena memang dia tidak bisa menjaga lisan dan juga tidak bisa mengelola hatinya. Tidak bisa dia membuat lisannya itu orang nyaman. Tidak bisa dia jaga lisannya itu ya orang menjadi sejuk. Tetapi sebaliknya, lisannya itu kadang-kadang menyakitkan orang lain. Yang paling parahnya Bapak Ibu, kadang-kadang lisannya itu membuat gaduh. Tidak hanya lokal, tetapi kadang-kadang gaduh secara nasional. Nah, inilah mungkin yang diperlihatkan kepada kita gitu ya. Andai kala tidak mengucapkan ya apa-apa, tidak ada masalah. Tetapi apalagi sekarang ini sangat mudah kita untuk mengakses gitu ya. Ya, diucapkan yang memang menyinggung perasaan umat Islam sehingga gaduh semua. Tetapi yang lucunya Bapak Ibu,
Ya, yang batil itu memang banyak yang membela. Banyak banyak yang rela untuk menjadi pembela atau pendampingnya. Itulah hebatnya pula dunia ini, Bapak Ibu. Ya. Banyak yang unjuk gigi, malahan ada yang mengatakan, apa rupanya salahnya? Kalau diucapkan ini apa salahnya rupanya? Ya salah dong. Namanya kita ada tatanan. Ya. Itu cerita masa lalu. Tetapi setelah lahirnya Nabi SAW, diingatkan Allah dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Baqarah 208 diingatkan Allah itu, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Ya, wahai orang-orang yang beriman, masuk dalam ajaran Islam itu secara keseluruhan. Artinya apa? Ajaran-ajaran yang di masa lalu itu ya cukuplah kita mengimani, tetapi setelah datangnya Nabi SAW, semua itu ya harus benar-benar kita ittiba kepada Nabi SAW. Yang lalu sudah itu. Ya. Pernah saya baca di dalam riwayat Bapak Ibu, ketika Nabi SAW bersama para sahabat, ada Umar, ada Abu Bakar, ada juga sahabat-sahabat yang lain, ya. Rupanya Umar bin Khattab menyampaikan kepada Nabi, ya Rasulullah, mau enggak aku tunjukkan Taurat yang asli? Nah, itu pula ya, mau enggak tunjukkan Taurat yang asli? Seketika Bapak Ibu berubah muka Nabi, ya, berubah setelah diucapkan oleh Umar, sehingga sahabat-sahabat yang lain itu memberikan kode kepada Umar, wahai Umar, tidakkah engkau lihat setelah engkau ucapkan itu muka Nabi itu berubah? Maka Bapak Ibu dengan cepat sadar Umar dengan menyampaikan, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Barulah berubah lagi kembali muka Nabi. Maka kata sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, andaikan Nabi Musa itu hidup sekarang, kemudian kalian mengimani dan mengikuti Nabi Musa itu meninggalkan aku, kata Nabi, kalian itu kafir. Nah, itu dah. Saking dahsyatnya peringatan itu. Andaikan masih hidup Nabi Musa, kemudian kalian mengikutinya dan meninggalkanku, maka kalian itu kafir. Maka Bapak Ibu, itulah yang dijelaskan Allah itu. Udkhulu fis-silmi kaffah. Nabi dulu sholat juga. Sholat Bapak Ibu. Kalau kita baca dalam Al-Quran, ya kan? Tetapi sholat mereka tak sama dengan sholat kita. Kalau informasinya Nabi Sulaiman itu sholatnya berdiri aja, nggak ada ruku, nggak ada sujud gitu ya. Tapi kita harus yakin dengan apa yang sudah dibawakan oleh Nabi Sulaiman. Tapi itu bukan untuk diikuti, yang diikuti yang sekarang lah pula. Nah, itu dia Bapak Ibu. Oleh karenanya, ya tentu kita dalam kisah itu harus benar-benar mampu kita untuk menjaga lisan dan mengelola hati kita. Tadi surah At-Takwir Bapak Ibu ayat 26 sampai 29 dijelaskan oleh in huwa illa dzikrul lil alamin. Ya, tidaklah ini, huwa itu pengganti dari Al-Quran itu. Tidak, Al-Quran itu illa dzikrul lil alamin, kecuali peringatan kepada seluruh alam ini. Maka apa yang dibuat di dalam, yang tercantum di dalam Al-Quran itu, tentu inilah menjadi pedoman gambaran kepada kita. Maka Bapak Ibu di dalam surah Al-Ahzab, setiap khutbah Jumat itu selalu disampaikan oleh khatib itu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah, jagalah ketakwaan itu. Ya, tentu menjaga ketakwaan itu
banyak bisa yang kita lakukan Bapak Ibu ya. Salah satunya adalah dengan cara menambah ilmu kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita dalam hal beribadah ini ya tidak cukup dengan semangat saja, tetapi harus benar-benar dibarengi dengan ilmu. Maka kata Nabi, kun aliman, jadilah orang yang berilmu. Maka bersusah-susah kita ya. Ada yang formal, ada yang non formal. Ada sampai kuliah S1, S2, S3, sampai kepada guru besar. Kenapa? Karena memang orang yang berilmu itu ya ditinggikan Allah derajatnya. Yarfa'illahil ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Maka orang yang beribadah dengan ilmu itu nyaman, enak gitu ya. Ya, orang yang ya bersilaturahim dengan ilmu itu ya tentu nyaman dia. Maka kata Allah, jagalah ketakwaan itu. Kenapa? Karena memang ketakwaan itulah sesungguhnya nanti ya yang kita bawa di hadapan Allah. Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bekal kita yang sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Yang pertama Bapak Ibu, yang kemudian yang kedua, wa qulu qawlan sadida. Berkatalah yang baik. Dalam hadis katakan itu, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw yasmut. Ah, ini hadis ini waktu MDA pun kita sudah paham kita ini. Sudah kita hafal ini. Tetapi prakteknya yang sulit. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir itu hendaklah dia berkata baik. Kalau tidak dia mawak. Apa yang komen-komen? Komen awak itu menyakitkan hati orang lain. Ya. Komen awak itu membuat gaduh grup. Ya. Heboh jadi grup gara-gara komen yang tak bagus. Untuk apa? Ya. Lebih bagus nengok-nengok aja lah kalau apa. Kalau nggak bisa membuat komen yang baik. Kalau nggak bisa kita mengeluarkan ucapan-ucapan yang baik, ya lebih bagus diam. Maka kata Allah, kalau ini bisa kita lakukan, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum. Maka Allah akan memperbaiki amal-amal kita Bapak Ibu. Kalaulah dibanding amal kita dengan apa yang diberikan Allah, tak sebandingnya ini. Tak sebanding ini. Cukup besar pemberian Allah itu kepada kita. Coba kita bayangkan Bapak Ibu, ya semua diberikan Allah kepada kita. Ya, sehat itu mahal Bapak Ibu. Ya, ada orang sampai kemana-mana ya kan? Ya, kita masih bisa kita begini. Ya. Berarti kita udah bersyukur kali ya, diberikan Allah. Masih satu itu, baru nikmat sehat, nikmat pandangan, nikmat pendengaran, ya, nikmat hati. Paham kita mana yang baik, mana yang salah, itu nikmat itu. Maka kata Allah, yuslih lakum a'malakum. Allah akan memperbaiki amal-amal kita. Dalam surah Luqman ayat 20 dijelaskan Allah itu Bapak Ibu. Alam tara anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard. Wasbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Tidakkah kamu perhatikan kata Allah betapa besar yang kuberikan kepada kalian kata Allah. Kutundukkan langit. Langit itu. Kutundukkan langit dan bumi kepadamu. Ya. Pernah pula runtuh langit ke bawah ini. Kalau sempat merajuk langit, ya kan? Jatuh dia kalau kita ajab. Tetapi tidak. Kemudian kata Allah, wasbaghu 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Kemudian kata Allah, aku sempurnakan nikmat itu. Nah, itulah terbesar itu ya. Maka itu Bapak Ibu, selagi napas ini masih ada di tubuh yang tampan ini kan, di tubuh yang cantik ini, kita manfaatkan betul lah. Ya. Ada satu kisah Bapak Ibu. Memang kisah ini membuat inspirasi juga buat kita ini. Ada seorang ya bapak yang sudah tua gitu ya. Ya awalnya dia sukses di masa muda. Ya. Tapi tentu sukses itu menurut duniawi lah gitu ya. Karena kadang-kadang kita dalam hidup ini salah kita menafsirkan apa yang dimaksud dengan sukses. Apa yang dimaksud dengan berhasil, kadang-kadang salah kaprah manusia ini. Ya Bapak Ibu ya. Kebanyakan di antara kita yang dimaksud dengan sukses tercapai apa yang diinginkannya, itu sukses itu menurut kita.
Tetapi bukan menurut Allah. Rupanya suatu ketika Bapak Ibu, orang tua yang sudah tua ini ketika dia muda sukses gitu ya, duduk dia di depan rumahnya yang dikelilingi oleh taman-taman yang cantik. Namanya juga semua fasilitas ada pada dia. Tetapi dia merenung Bapak Ibu, merenung dia. Lama-lama merenung ini air matanya pun mengalir, menetes air mata itu. Rupanya di dalam hatinya, karena memang sudah termakan usia, apa sesungguhnya yang kucari dalam hidup ini? Ini Bapak Ibu. Maka dalam surat At-Takwir tadi, fa'aina tadhabun? Ya, mau kemana kamu pergi? Ya, usia semakin tua. Secara naluri Bapak Ibu, sesungguhnya hati kita ini tidak lepas dari tauhid ini. Tetapi kadang-kadang karena tantangan kehidupan itu, kadang-kadang syahwat kita itu kita buat jadi imam. Rupanya Bapak Ibu ada di dalam hatinya itu mengatakan, ya Allah, sebenarnya kemana hidup ini? Ya. Hari sudah senja, sementara persiapan untuk maghrib belum lagi ada apa-apa. Ini persiapan untuk sholat maghrib belum lagi, sementara sudah mau maghrib. Disitulah kadang-kadang muncul penyesalan. Maka sebenarnya siapa yang sukses itu? Itu ya Bapak Ibu ya. Maka di ayat tadi jelaskan, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Orang yang sukses itu adalah yang taat kepada perintah Allah, yang taat kepada perintah Rasul, itulah yang sukses. Artinya apa? Ya, tentang dunia itu boleh saja, tapi dampingi dia dengan agama. Sesibuk apapun kita, ya, dampingi dia dengan ibadah. Orang yang sukses itu orang yang sholat. Apapun jabatan kita, bagaimanapun kayanya kita, kalau tak sholat, kata Allah itu tak sukses. Wa may yuti Allah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Itulah kesuksesan yang besar. Kita kadang-kadang salah kaprah dalam menafsirkan apa itu sukses itu. Oleh karenanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari ya, kita ini sekarang Bapak Ibu masih berada di bulan hurum ini. Masih berada kita di bulan suci. Inna indatas syuhuri indallahi 12 syahra, kata Allah. Sesungguhnya di sisi Allah itu 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ard. Pada waktu Allah menciptakan langit dan bumi. Wa minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan hurum. Jadi kita sekarang masih ada di sini. 24 hari ke depan masih berada kita di bulan hurum. Maka tingkatkanlah semua Bapak Ibu. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang beramal, dia beribadah, dia satu ibadah, satu amalan itu dilipat gandakan Allah menjadi 10. Ya, ini kesempatan buat kita Bapak Ibu. Ya. 25 hari ke depan pergilah dia. Ya, pergi dia jauh sekali. Maka Zulhijjah itu sudah pergi Bapak Ibu. Pergi dia jauh sekali. Takkan pernah jumpa lagi kita yang namanya Zulhijjah 1444 Hijri. Dia pergi dia. Apakah nanti jumpa kita nanti di akhirat? Allahu a'lam bishawab. Maka kesempatan kita Bapak Ibu 24 hari ke depan, bagaimana kita bisa meningkatkan? Kita tingkatkanlah amal-amal ibadah kita. Sebenarnya bagi kita Bapak Ibu sangat banyak peluang sebenarnya. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Andaikan kita tidak bisa berkontribusi yang baik, setidak-tidaknya kita menahan diri tidak buruk. Ini contoh kecil ini di kota Medan kita ini Bapak Ibu. Ya kan? Ya. Ada sampah di mana-mana kadang-kadang gitu ya. Artinya apa? Barangkali kita berkontribusi di situ. Ini tempat sampah ini. Diam-diam naik kereta ya kan? Tutup pung ke situ. Ya kan? Sudahlah tidak bisa membersihkan.
Tapi kontribusi untuk mengotori itu adalah itu jangan pula. Ya. Sebenarnya peluang-peluang itu untuk amal kita, untuk ibadah kita sangat berpeluang diberikan oleh Allah kepada kita. Sekarang bagaimana kita bisa memanfaatkannya? Ini kan banyak pengusaha di sini, termasuk Bang Anda ini kan. Iman itu persis juga kayak pedagang. Ya. Pedagang itu tahu Bapak Ibu, kualitas sama, ya kan? Bisa dia mendapatkan harga yang rendah. Nah, itu pedagang itu. Iman itu pun begitu. Kan ada 12 bulan. Tapi orang yang beriman itu paham dia. Mana bulan-bulan yang diabadikan oleh Allah, yang dimuliakan oleh Allah. Salah satunya inilah dia. Muharram ini. Oleh karenanya Bapak Ibu, kita kerjakanlah semua Bapak Ibu ya. Ya. Kita maksimalkan. Kita ini kan ada 3 tipe Bapak Ibu. Dalam surah Al-Baqarah ayat 164 kalau tidak salah. Ada 3 kondisi kita ini. Yang pertama, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadai yuhibbunahum kahubbillah. Ada satu golongan manusia kata Allah, mereka mengambil Tuhan selain Allah, mengambil sesembahan selain Allah. Mereka mencintainya dan juga mencintai Allah. Artinya tidak sepenuh hati. Tidak sepenuh hati. Nah ini model ini kacau juga ini. Ya. Kalau bahasa anak muda sekarang, ada uang abang sayang, tak ada uang abang melayang. Nah itu dia. Begitulah mau dibuat sama Allah. Ya. Tentu tidak. Kemudian yang kedua, kata Allah, walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Tapi kita orang yang beriman ini bersangatan cintanya kepada Allah. Bersangatan rindunya kita kepada Allah. Ya. Bagaimana melepas rindu kepada Allah? Ya, ada waktu-waktu tertentu ya yang disediakan oleh Allah. Ya, sepertiga akhir malam itu kita biasakanlah Bapak Ibu ya. Ya, sekarang kan kita menurut para ahli ya, bahwa kita orang tua ini pun tidak boleh ya lama-lama tidur. Nggak bolehnya lama-lama ya Pak Prof ya. Boleh kita lama-lama tidur. Istilahnya 5 jam cukuplah. Jangan nanti habis subuh tidur kan. Kemudian habis nanti sarapan tidur lagi. Habis zuhur tidur terus ya. Kita sudah cukup sebenarnya 5 jam 6 jam kita sudah memadai untuk apa kita ya. Bagaimana kita mau menyauti itu? Tentu tak ada juga tekniknya. Kalau kita mau rutin sepertiga akhir malam itu, kalau tidak ada pula urusan yang lain, jam 9 tidurlah gitu kan. Tidak-tidaknya jam 10 ya. Tapi kalau tidur pula jam 2 mana bisa kan. Nah itu kira-kira Bapak Ibu. Oleh karenanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada kita diberikan Ali bin Abi Thalib nasihat. Ya. Untuk kita ya termotivasi dengan nasihat ini. Yang pertama Bapak Ibu, yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib itu adalah al-khaufu minal jalil. Al-khaufu minal jalil. Tumbuhkanlah rasa takut di dalam diri kita. Kalau seandainya aku tidak maksimal, ya Allah, bagaimana kalau Engkau cabut nanti nyawaku ini? Ya. Prakteknya bagaimana Bapak Ibu? Dengan kesibukan kita yang ada ini sekarang ini, ada kalanya kadang-kadang zuhur telat tawa sholat. Ya Bu ya? Pulang dari pajak lah atau ya mengerjakan sesuatu lah. Tetapi Bapak Ibu, karena takutnya kita telat kita zuhur, asar jangan telat lagi. Nah, itu menunjukkan itu. Ya. Jangan sampai telat zuhur, telat asar, telat maghrib, telat semua. Sholat juga memang. Nah, itu harus jaga itu. Maka kata Ali bin Abi Thalib, al-khawfu minal jalil. Tumbuhkanlah rasa takut itu. Kalau kita berbuat apa, akui. Semua manusia ini salahnya nih kan. Mana ada semua manusia yang benar. Innal insan makhluk khata' wa nisyan. Sungguhnya manusia itu tempatnya salah, tempatnya khilaf. Kalau memang hilaf bahwa dia akui pula istighfar sama Allah. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, wal amalu bit tanzil. Ya.
Kita tumbuhkan rasa semangat di dalam apa? Ini kan salah satu karena semangat ini makanya kita hadir di sini. Ada semangat, ada gairah kita. Pentingnya silaturahim itu. Apalagi kita usia-usia senja begini gitu ya. Semakin diberi Allah, masih diberi Allah kesempatan buat kita, tumbuhkan rasa semangat itu. Kita tunjukkan kepada generasi kita. Kadang-kadang anak-anak kita ini Bapak Ibu, kita yang dilihatnya. Kalau kita cuek-cuek saja, ya itu nanti anak-anak itu lebih cuek lagi dia. Tapi ini kan salah satu pembelajaran yang kita berikan kepada generasi kita ini. Sehingga mereka pun nanti ketika kita sudah tiada, kita ini kan Bapak Ibu tak lama-lama lagi nih. Ya kan? Kalau seandainya dikasih 20 tahun lagi, sanggup nggak kita buat? Nggak sanggup kita itu Bapak Ibu. Mana sanggup kita? Saya sekarang udah 55. Dikasih Allah nanti sampai 75. Ya? Udah berat ini. Ya? Ya bisa lagi Bapak Ibu. Ini aja tadi udah berangkat di jalan, baru ingat tawa, kupiah belum dibawa. Ini udah tanda-tanda ini. Ya, tanda-tanda ini. Maka wal amalu bitanjil, tumbuhkan rasa semangat itu. Karena dengan semangat itulah kita termotivasi. Ya Bapak Ibu ya, saya sering sampaikan di masjid itu. Andaikanlah besarnya masjid kita ini dengan populasi yang ada di sekitar sini, sebenarnya tak muat masjid itu. Tak muat masjid itu. Tapi kadang-kadang gairah itu kurang. Udahlah itu. Pengurus-pengurus saja lah di masjid itu. Kita di rumah aja lah. Maka tak terwujud lagi dia kan. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, wal qanaatu bil qalil. Ya. Munculkan rasa qanaah itu, rasa cukup gitu ya. Kita udah berjuang, anak-anak sudah pada berhasil gitu kan. Alhamdulillah lah. Jangan seperti yang pernah saya ceritakan Bapak Ibu, udah pensiun, ya kan? Dicarinya lagi kesibukan. Ya kan? Pensiun, dibelinya lah sawit 20 hektar, dibangunnya rumah di tengah-tengah sawit sana. Terakhir dimakan biawak dia. Ya, dimakan biawak dia. Siapa yang pula yang melihat-lihat dia di tengah sawit sana? Apalagi masa sekarang Bapak Ibu, jangankan di tengah sawit sana. Kadang-kadang kita bertetangga pun nggak sempat kita sapa. Masing-masing punya kesibukan. Ya, rupanya dapat pesangon mungkin ya. Dapat pesangon sekian ratus juta, dibelilah sawit sekian puluh hektar. Dibuatlah rumah di situ. Ya kan? Sakit dia Bapak Ibu. Itu nggak ada pula disebutkan gitu ya. Ya, rupanya Bapak Ibu. Ya, mungkin ya setiap mungkin belanja dia mungkin kan diperhatikan orang juga. Terakhir Bapak Ibu, kok nggak muncul Bapak itu gitu ya. Ya, datang orang di situ, dimakan biawak, tinggal sedikit lagi dagingnya itu tinggal. Tunggu habis kerangka. Kalau biawak Bapak Ibu, saya pernah mancing Bapak Ibu Tanjung Mulia, karena ada kantor LLHJR situ ya. Ya, di dalam itu ada kolam, kebetulan ada jamaah kita yang kerja di situ. Ustaz, mancing kita di sana Ustaz, mancinglah kami situ. Kolamnya itu besar. Mancing Bapak Ibu ada biawak. Jadi saya gini kan, bukan takut dia. Makin didatanginya saya, lari saya. Itu pun bikin Bapak Ibu gitu kan. Dia sakit, naik pertama, namanya di hutan. Naik pertama biawak, katanya. Makin datang biaya itu. Biawak dipanggil ya. Ya, terakhir tahulah Bapak Ibu, biawak ini penciumannya tajam. Mana yang luka sedikit apa kita bau, dikejarnya itu. Terakhir Bapak Ibu, itulah. Kalau kita udah umur-umur apa ini, saya bisa sampaikan itu. Kalau kita sudah jangan lagi cari aktivitas lagi. Kan udah lama kali kita yang menikmati begitu ya. Ya, itu Bapak Ibu. Wal qanaatu bil, kalau rasa cukup lah. Kalau udah pensiunnya sudah lah. Ya kan? Jangan lagi pergi awak ke hutan sana. Ya? Buat tambak lagi katanya. Buat tambak di pesisir sana. Terakhir Bapak Ibu, belum lagi panen, datang banjir rob. Habis semua. Terakhir tahulah kita Bapak Ibu, kemampuan berpikir kita kan makin lama makin lemah. Karena udah habis ke situ uang, terakhir teruk. Apa yang bisa lagi? Itu Bapak Ibu. Yang keempat Bapak Ibu, wal isti'dadu biyaumir rahil. Isti'dad, persiapkanlah. Itu kata Ali bin Abi Thalib.
persiapkanlah segala sesuatu. Kenapa? Dengan persiapan itu pun belum tentu siap. Nah, itu Bapak Ibu ya. Ya, kenapa? Ya, ini kan semua punya masing-masing kelemahan-kelemahan gitu ya. Sungguh-sungguh pun kita ya belum tentu juga, apalagi kita sungguh-sungguh. Nah, itu kira-kira Bapak Ibu. Nah, inilah barangkali yang bisa disampaikan Bapak Ibu. Sebelum kita tutup, kalau ada yang mau bertanya, ya dipersilahkanlah Bapak Ibu. Jadi ini kita tahun baru ini Bapak Ibu ya. Saya lupa mengucapkan selamat tahun baru Hijriah. Ya. Muharram 1445 Hijriah. Semoga dengan tahun baru ini ya kita semakin semangatlah, khususnya semangat kita di dalam hal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanya.